Ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kali ini Tompel dan Kurnia kena batunya. Awalnya sok keras, berakhir ya dipermalukan oleh tim pengacara Pak Joko Widodo, RIPAI. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Sudah 3,5 tahun mencari keadilan untuk seorang Bambang Tri dan Gus Nur ya dalam ijazah palsu. Itu dimulai dengan perkara nomor 592 di Jakarta Pusat. Belum sempat itu disidangkan, mereka ditangkap sehingga berubahlah perkara itu dari perkara perdata menjadi perkara pidana. Untuk divonis, padahal 30 saksi tidak ada satupun yang melihat ijazah asli Bapak Joko Widodo ya. Dalam persidangan, salah satunya rekan kami Ahmad Kosinuddin ini juga menjadi pengacaranya di situ. Bertanya kepada jaksa, ini mana aslinya ya? Oh, nggak ada bang, kami hanya terima dari Pak Polisi hanya ini saja. Jadi itu dilegalisir, tetapi tidak pernah diperlihatkan aslinya. Finally mereka menghukum seseorang, 2 orang anak bangsa ini tadi tanpa ada ijazah aslinya. Nah, soal ini ditunjukkan ke publik, kembali lagi memang kami konsisten ya, Pak Jokowi termasuk kami kuasa hukum. Kita tidak akan memberikan untuk tujuan dan kepentingan tidak jelas, tapi sepanjang untuk proses hukum kita serahkan. Bahkan kita serahkan ya. Tidak hanya sekedar ditunjukkan. Nanti pun di persidangan Pak Jokowi juga sudah berkali-kali menyatakan kalau perlu ditunjukkan atas izin hakim dia akan tunjukkan. Jadi intinya kami juga tidak mau ini terlalu riuh juga di masyarakat. Ya, banyak juga masyarakat udah lelah dengan isu seperti ini ya. Ada yang mungkin sebagian menikmati, tapi juga ada sebagian udah bosan gitu ya. Termasuk kami juga ingin ini cepat terang menerang, cepat selesai. Dan proses hukum itu selalu ada akhirnya, ya ada kepastian, ada akhirnya, dan dari proses hukum ini bisa diambil sebuah kesimpulan. Karena kalau sudah pendapat pasti tidak akan berhenti, selalu akan berbeda, ya, tidak akan ada selesainya. Maka di negara hukum akhirnya ya hukumlah, keputusan hukum yang kita harus gunakan ya. Ada 12 nama setidaknya yang beredar saat ini. Saya kira itu it's very clearly ya. Nah, cuma begini Mbak, saya agak aneh kalau pada akhir-akhir ini tiba-tiba Bapak Joko Widodo mengatakan saya tidak melaporkan orang-orang tersebut, tapi saya melaporkan perkaranya. Pelapor ini kan melaporkan orang. Kuasa hukum sebelumnya sudah menyebut setidaknya 5 inisial. Ada ES, ada RS, RHS, TT hingga K begitu. Tapi begitu sekarang muncul 12 nama terlapor, Saudara Joko Widodo buang badan, kuasa hukum buang badan, lalu siapa yang menentukan nama-nama? Oke, berarti hasil penyelidikan. Berarti polisi yang menentukan 12 nama termasuk Abraham Samad, mantan ketua KPK. Sekarang apa kewenangan polisi dalam delik aduan yang kewenangan menuntut subjektif ada pada pelapor, ada pengadu, yakni Saudara Joko Widodo, tetap melanjutkan proses ini menjadi terlapor. Pertanyaan selanjutnya tinggal dikonfirmasi saja kepada Saudara Jokowi. Wahai Saudara Joko Widodo, apakah benar 12 orang ini yang menjadikan engkau rendah serendah-rendahnya, hina sehina-hinanya, dan kemudian penyidik bisa melakukan tindakan lebih lanjut? Kalau Saudara Jokowi mengatakan, oh tidak, bukan ini, saya sudah nggak ada masalah, berarti nggak bisa dilanjutkan. Mulai panik, nggak bisa dilanjutkan. Nggak bisa, Pel. Tetapi kalau dia menyatakan memang ada di 12 orang ini, berarti Saudara Jokowi juga harus tanggung jawab. Saya sendiri yang mendampingi pada saat beliau menyampaikan laporan di Polda Metro, dan memang waktu itu yang kita sampaikan hanya perbuatan pidana. Kita tidak mau menunjuk orang. Kenapa? Karena kembali lagi dalam Undang-Undang ITE itu sulit kita menentukan siapa orangnya, karena ada fake video ya, ada juga peran yang mengucapkan, yang menyebarkan, sehingga karena begitu banyak kami juga tidak mau masuk terlalu jauh. Kami hanya menjelaskan ada 24 objek yang kita temukan dan isinya tidak hanya penghinaan tapi juga fitnah. Lalu ditanya siapa terlapor, menurut ini kita silakan dalam lidik saja didalami, karena kembali lagi kita tidak mau mendahului. Kedua, kita menghormati asas praduga tidak bersalah, karena kami juga tidak mau orang yang tidak bersalah harus dimintai pertanggungjawabannya. Sebaliknya, orang yang bersalah justru akhirnya dilepaskan, karena itu bukan tujuan hukum lah intinya. Itu yang kami laporkan. Nah, lalu seiring berjalan pun juga kami tidak mengetahui prosesnya, dan terakhir ada 12 nama di BAP kemarin, ada tuh 12 nama muncul. Waktu itu juga Pak Jokowi dalam pemeriksaan di Solo dia bertanya, kok Pak sebanyak ini? Dia bilang, Pak, ini belum
ditetapkan tersangka di penjelasan penyidik, tapi paling tidak orang-orang ini akan kita dalami. Bisa lebih banyak, bisa menjadi sedikit, karena kembali lagi untuk penetapan tersangka kan perlu ada gelar, alat buktinya harus lengkap, perlu ada gelar. Jadi kalau SPDP memang tidak bisa menjadi acuan. Jangan membangun narasi ada orang besar, ada yang mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politik. Lah kalau kita urut siapa sebenarnya yang menjatuhkan reputasi politik saudara Joko Widodo dalam perkara ini? Coba lihat kemarin klien kami Rahmat Himran cacat gara-gara, bukan cacat ya, kakinya dioperasi jadi nggak bisa jalan pakai kursi roda. Datang ke Polda Metro Jaya memenuhi panggilan penyidik, diperiksa berjam-jam, tetapi saudara Joko Widodo tidak datang ke Polda, alasan sakit, tidak bisa keluar kota. Tapi ada 2 konfirmasi peristiwa yang mendelegitimasi dan menjatuhkan reputasi saudara Jokowi. Yang pertama, dia justru hadir ya di acara reuni yang itu di luar kota. Yang kedua, dia hadir di Kongres PSI yang merupakan aktivitas politik. Lalu siapa sebenarnya yang mengadu domba dan memecah rakyat ini gitu loh. Jadi kan sederhana sekali, untuk menguji kasusnya juga sederhana. Kenapa sih begitu bergulir tidak berhenti gitu ya? Ya karena memang ada spektrum politik dan sangat wajar, karena bagaimanapun kan beliau juga seorang tokoh politik ya, tokoh bangsa, jadi dan kebetulan juga keluarganya juga masih ada di pemerintah, jadi mungkin ada beberapa gerakan di situ. Tapi buat kami, kalau kami kan memang sebagai kuasa hukum murni hanya hukumnya saja, kami tidak masuk ke arena politik. Sekalipun untuk misalnya ada beberapa ahli, ini kami soroti juga dan kami laporkan ke Pak Jokowi, karena di satu sisi mengklaim sebagai ahli ya, tapi di sisi lain juga dia bicara soal pemakzulan Pak Wapres gitu ya, sehingga sebenarnya kan seorang ahli itu kan yang benar di persidangan itu adalah dia meneliti, membuat pendapat dan tidak berpendapat di muka umum, nanti dia sampaikan di sidang. Ini beberapa yang menurut kami ini tidak biasa gitu. Tadi kan ada pernyataan seolah-olah Pak Jokowi pengecut ya. Menurut saya tidak, dengan beliau datang sendiri ke Polda menggunakan hak hukumnya, tentunya beliau juga telah menunjukkan sikapnya untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya. Dan menurut saya itu kan hak konstitusi setiap warga negara ya. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Pak SBY dulu waktu jadi presiden. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Bahwa dari proses ini lalu kemudian dikembangkan dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Ini kan proses yang sebenarnya lumrah-lumrah saja. Nanti semua orang bisa melakukan pembelaan diri, baik di penyidikan ataupun nanti di proses selanjutnya. Dan saya juga menginginkan bahwa proses ini berjalan transparan, terbuka, komprehensif ya. Termasuk hati-hati ya, dari itu diwanti-wanti oleh Pak Jokowi agar hati-hati. Kenapa? Karena memang yang ingin dicapai tidak lain kok, hanya ingin mengembalikan nama baik ya. Termasuk juga agar soal ijazah ini terang Mbak gitu loh. Sekarang aja kan masih ada terjadi perdebatan gitu ya. Sudah lapor, sudah Kepala Satuan Pendidikannya UGM sudah menyatakan sah. Sekarang udah lapor lagi nih. Itu nggak percaya. Apakah ini nanti sekarang keluar lagi asli, itu mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Hah? Gerombol ini kan nggak ada yang dipercaya oleh gerombol ini. Polri nggak percaya, UGM, pabriknya ijazah Pak Jokowi nggak percaya. Nanti ini di persidangan udah jelas, hakim pun mereka nggak bakal percaya sama hakim. Nah, sementara kan nanti kalau dalam hukumnya ada asas litis finidi oportet, sebuah ada akhirnya, keputusan hakim itu yang menjadi pegangan. Dan menurut saya kalau nanti dituduh lagi, wah ini jangan-jangan pengadilan nih berpihak, menurut saya juga terlalu jauh, karena pengadilan itu kan kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan eksekutif gitu ya. Dan Pak Jokowi juga sekarang warga negara biasa ya. Tapi kan kembali lagi, sekarang kemarin udah keluar beberapa putusan yang bilang gugatan perdata tidak memiliki legal standing, dikomplain ya, itu hal biasa lah dalam perkara, selalu gitu Mbak. Yang menang merasa adil, yang dikalahkan merasa tidak adil, yang menang merasa sesuai prosedur, yang kalah pasti akan menyerang prosedur. Jadi ini sesuatu hal yang biasa gitu ya. Oke, baik. Kalau ke Bang Lecumanan, Pradi Bersatu melaporkan nama-nama tertentu. Kami melaporkan tiga nama saja ya. Yang pertama itu adalah Pak Roy, kemudian yang kedua itu adalah Pak Rismon dan Ibu Tifa. Itu yang kami laporkan dalam laporan kami. Dasar pengaduannya pelapor. Dasar pengaduan kami yang kami duga adalah perbuatan pasal 160. Kemudian Jungto 28 ayat 2 ITE, yaitu penghasutan. Kemudian melalui media elektronik. Nah, yang kami duga dihasut itu adalah masyarakat Indonesia dihasut untuk percaya bahwa produk yang digunakan Pak Jokowi adalah produk palsu. Nah, sementara pihak Barreskrim telah menghentikan laporan daripada TPUA.
Yang kedua, bahwa Puslapor Bareskrim telah menentukan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi adalah ijazah asli yang identik dengan teman-temannya. Tetapi Anda tidak punya kepentingan. Anda bukan pemilik ijazah Jokowi. Anda tidak punya legal standing, merasa tercemar, dihina kesehindaannya. Jadi Anda tidak ada urusannya. Tetapi tadi karena gerbong ini rame, ada penumpang gelap, penumpang kondang. Saran saya, saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah untuk ngajari menghadapi saya. hukum. Penyidikan sekarang Jelas. banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara sampaikan lakukan. pendapat saudara. Saudara Tidak perlu lakukan aja mengajari bagaimana saya meng-SP3 dalam laporan membela kami saya. itu saja. Anda ini advokat Karena bukan? fakta Anda ini ya advokat Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Advokat Indonesia Fakta, tidak Bambang Tri pernah Anda dampingin menghasilkan masuk. advokat. Kalau bisa Saudara semua Anda dampingin yang masuk. berusaha Oke. menghasilkan Masuk. pekerjaan rakyat. Anda yang membuat klien Anda masuk. Artinya Anda laporan bukan kami naik anggota penyidikan. perhimpunan Silakan advokat Indonesia. lakukan pra peradilan. Tidak ada peradilan Ya. saat Kembali lagi, Ngotot sama Kosinudin ya, betul juga. Nah, siapapun yang menangani kasus itu Ahmad Kosinudin ya masuk penjara. Bambang Tri masuk penjara. Terus siapa lagi? Yang masalah lahan itu Chandra atau apa tuh yang Chinese itu ya masuk penjara. Ini nih Roy Suryo CS dan kawan-kawan ini yang ditangani kasusnya oleh Kosinudin ini, bau-baunya ini bakal masuk juga ini. Berarti yang bikin masuk penjara itu pengacaranya sendiri Ahmad Kosinudin ini ya. fokus beliau itu adalah 24 objek. Karena bagaimanapun 24 objek ini memang tersebar luas, tidak hanya dikonsumsi masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat luar. Dan isinya jelas, itu isinya adalah menuduh Pak Jokowi membuat dan menggunakan ijazah palsu. Oke, 24 objek itu ada salah satunya rekaman pernyataan dari Ibu Kurnia. Celingu. Saya tidak banyak sekali sih beberapa objek itu ya. Tapi intinya begini, beliau sendiri sangat meyakini, beliau yang menjalani perkuliahan sejak tahun 80 sampai 85, beliau sendiri yang menerima ijazahnya dari UGM, sehingga beliau meyakini bahwa ijazah itu asli. Nah, pada saat tuduhan ini terus dimediakan, maka beliau menggunakan hak hukum tidak lain hanya ingin mengembalikan kehormatan dan nama baiknya. Kedua, agar ini terang benderang ijazah ini palsu atau tidak. Ya. Jadi mau dilapor, mau nanti diuji lagi di pengadilan, monggo kerso sepanjang sesuai dengan prosedur hukum. Bahwa siapa yang mau jadi tersangka itu kembali ke proses hukum itu sendiri ya. Tapi bahwa Pak Jokowi pasti akan confirm menyatakan 24 objek ini sudah tidak hanya menghina. Kalau sekedar menghina mungkin masih oke lah buat beliau. Ini sudah fitnah. Ya. Secara agama pun fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut saya masih dalam taraf wajar ya. Dihina masih oke lah Pak Jokowi ya, tapi difitnah sekelas Pak SBY aja difitnah langsung dilapor nama Pak SBY. Dan semua orang kan sama di mata hukum ya, nggak boleh ada yang spesial gitu ya, bahwa dia boleh sembarangan memfitnah. Mungkin kalau sekedar mengomentari lain ceritanya. Sehingga ini memang betul-betul agar biar terang benerang, karena ini sudah lama bergulirnya. Kami kan menghadapi dari 2 tahun yang lalu nih gugatan Bang Egy dan segala macamnya ya. Itu mau tidak mau di dalam penyelidikan sudah bisa disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana. Sementara penyelidikan sendiri tidak bisa melakukan penyitaan. Itu memang hukuman saya seperti itu, nggak mungkin dipaksakan gitu ya. Sementara kami sendiri juga waktu diminta, kami inisiatif, silakan kalau memang mau dilakukan lapor kita serahkan. Ya, tanpa diminta, tanpa disita kami serahkan. Kenapa? Karena kami juga ini terang beneran. Dan hasil lapor kami sudah yakin dari awal, memang pasti akan identik karena Pak Jokowi meyakini itu gitu ya. Yaakob Hasibuan yang merupakan juga kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo mengatakan demikian. Tidak ada bahwa kami itu melaporkan dalam rangka kami ingin membalas karena laporan dari pihak TPUA di Bareskrim ya. Nah, saya kira itu terlalu dini, prematur beliau mengatakan begitu. Sebagai terlapor artinya saya adalah pelaku sejarah ya. Saya ingin mengatakan justru laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu ada karena ada Dumas ya. Dumas ini tanggal 9 Desember 2024 hanya sebagai Dumas saja dipajang di situ tanpa diapa-apakan. Tapi begitu tanggal 30 April itu akan ada bukan akan ada tapi sudah ada laporan dari saudara Jokowi, itu seakan-akan Dumas kami ini sudah diolah begitu. Hanya untuk mematching-matchingkan. Padahal sebenarnya tidak ada dan tidak pernah ada laporan kepada kami bahwa ini sudah dilakukan suatu penyelidikan, bahwa apa yang menjadi keluhan kami, pencarian kami akan keadilan itu akan dilaksanakan. Itu tidak ada sebenarnya begitu ya. Tapi saya mengerti, tentu sebagai kuasa hukum dia harus mengatakan demikian. Bahwa
bahwa sesungguhnya kami ini, mohon maaf ya, datang baik-baik seperti yang dikatakan oleh Bang Al-Katiri tadi. Kami datang bersurat dahulu 2 kali, tanggal 24 Maret dan tanggal 5 April, 2 kali. Datang baik-baik tapi teriakin adili Jokowi, gantung Jokowi. Apa itu baik-baik? Tuh Rizal Padilla luar biasa keluar-keluarnya. Kali bersurat. Surat pertama tidak dijawab, kami masih sabar menunggu karena ini 2 ya, surat untuk Rektor Ova Emilia dan satu lagi untuk Bapak Joko Widodo di Jalan Kutai Utara itu ya, nomor 1. Nah, kami bersurat kepada polisian supaya apa? Semua yang kami lakukan ini terang benderang begitu. Jadi kalau Bapak mengatakan ini fitnah segala macam, no. Satu hal mungkin yang perlu, daripada ini berdebat terus ya, dan menurut saya juga memakan korban juga tidak pas lah gitu ya. Artinya mungkin sekarang juga saja kita sekarang berkontemplasi semua pihak gitu ya. Pertama, mari kita renung dengan kejujuran hati, apakah benar ijazah ini asli atau tidak dengan segala proses yang ada. Renung dulu, dijawab dengan hati kecil sendiri ya. Nah, setelah itu baru mungkin nanti ya kita coba cari jalan keluar. Menurut saya kan ini sesuatu yang baik ya. Dalam proses hukum ini kan juga banyak cara bisa ditempuh ya. Mesti dia harus penjara dan penjara gitu ya. Tapi kan kembali lagi kita harus melihat dulu, kembali lagi hukum itu kan bicara kejujuran, kebenaran. Kalau semua saling berkeras, ya akhirnya itu ya semua beradu, ya kudanya pergi, kusirnya ketinggal, dan akhirnya jadi korban banyak gitu loh. Sementara kembali lagi Pak Jokowi wanti-wanti dari awal ya, bahkan waktu beliau dengar juga kemarin 12, saya dengar sendiri kok banyak sekali gitu ya. Sekalipun dijelaskan oleh penyidik bahwa Pak memang ITE itu kan tidak hanya yang mengucapkan tapi juga yang menyebarkan dan segala macamnya ya. Tapi kembali lagi penyidik bilang ini kan masih awal, didalami lagi alat buktinya cukup atau tidak. Mens reanya juga akan dilihat satu persatu. Biarkanlah, kita hormati ini negara hukum, prosesnya berjalan ya. Kita ikuti proses hukum, kita kawal sama-sama ya. Dan segala kritikan untuk penyidik juga bagus buat saya. Tapi teman-teman mengkritik bagus-bagus saja. Itu Tapi tugas bisa nongol tuh advokat, nanti, ya. Nin. Tapi ada yang menarik Sekalipun tadi ya. mungkin teruang satu lagi. Ini yang perlu diluruskan nih, karena berkali-kali kalau saya bicara fakta lah apa yang sebenarnya. Memang harus dibedakan LP di Mabes dengan LP di Polda. Kalau LP di Mabes ya siapapun itu tidak bisa langsung jadi LP. Dia selalu sifatnya dumas dulu, begitu ya. Beda kalau di Polda-Polda, di seluruh Polda Indonesia lapor bisa langsung jadi LP. Jadi sebenarnya buat saya ini sesuatu yang biasa. Ijazah itu sangat penting. Jangan pernah menggampang-gampangkan ijazah ya. Grafonomi Indonesia pernah mengatakan bahwa jika Anda tidak mempunyai ijazah palsu, maka Anda masuk dalam blacklist daftar orang yang tidak lagi bisa mendapatkan mencari kerja. Itu masuk dalam kategori suatu korupsi ya. Itu masuk dalam kejahatan. Jadi bayangkan ini. Kami hanya ingin mengatakan kami peduli akan hal tersebut ya. Karena akademisi itu harus datang dari kejujuran. Dan yang kedua, janganlah Anda menggunakan kekuasaan. Satu lagi, jangan kalian bawa-bawa rakyat Indonesia, seluruh rakyat segala macam yang katanya surat Indonesia 240 juta surat Indonesia ini ingin tahu jasa Pak Jokowi, nggak ada itu ya. Bawa-bawa nama rakyat. Atau ya hegemoni Anda untuk bisa mempolisikan orang, mengkriminalisasi orang hanya karena orang tersebut Anda anggap lemah dan bisa mengganggu rencana-rencana Anda. Yang membawa persoalan ini ke pidana itu justru pertama teman-teman TPUA yang Pak Jokowi sendiri tidak memulai, dan setelah bergulir di Barreskrim hasilnya tidak sesuai harapan lalu dikomplain. Kembali lagi itu hal yang perlu diingat juga bahwa Pak Jokowi ini tidak hanya menerima laporan satu, Pak. Dilaporkan TPUA oleh Pak Dispon juga kemarin di Polda Jogja terkait Pak Kasmujo, katanya mau dilaporkan lagi soal skripsi. Sudah digugat juga berkali-kali dari PN Jakarta Pusat, kemarin lagi di Sleman, di Surakarta, masuk lagi beberapa lagi gugatan. Jadi kami selama ini dilaporkan, digugat sebagai warga negara, kami ikuti semua proses hukum. Kami menghormati proses hukum apapun hasilnya. Tapi izinkan juga Pak Jokowi membela dirinya, mengungkapkan fakta-fakta sesuai apa yang dijalani. Terakhir, saya mengajak bahwa ini semua sudah masuk arena hukum. Menurut saya ini cara terbaik karena ada ujungnya, ada hasil akhirnya. Mari kita kawal, teman-teman media juga mengawal ini semua ya, agar semua berjalan secara transparan, objektif ya. Bahwa nanti pasti hasil akhirnya bagi pihak yang misalnya dirugikan keberatan, bagi pihak yang dibenarkan merasa ini adil, itu sesuatu yang biasa. Tapi mari kita bawa ini, dan dari hal ini mungkin ada dua hal yang bisa kita petik. Pertama, mudah-mudahan era post-truth di Indonesia ini teori konspirasi tidak bisa mengalahkan fakta. Kedua, di era kebebasan demokrasi ini masih perlu ada hak individu warga negara yang harus dihormati. Hormati hukum yang sudah berjalan. Yang namanya proses hukum itu pasti ada endingnya. Ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah sudah pasti
masih ada rasa tidak terima. Tapi ya itu tadi, akhirnya sudah sampai ke di persidangan, pengadilan memutuskan si A benar, si B yang salah. Ya hormatilah, jangan sampai seperti yang udah-udah. Pak Jokowi berapa kali dilaporkan, putusan pengadilan fix ya, tidak terbukti kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini masih lagi diangkat-angkat. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah. NKRI harga mati. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.